Berarti lokasinya persis di depan kita ini ya? Betul. Jadi sebelah sini di sebelahnya kayak Okay. dekat pemakaman tuh yang ada tadi itu, lihat ada pemakaman. Dulunya kan bukan ada pemakaman tuh. Nah di situ. Artinya dari cerita tadi itu Mbah Jampang ini udah antara mati dan hidup ya? Iya. Akhirnya si sosok itu tuh melihat saya. Saya tersentak kaget mau menabrak tuh. Udah matanya merah. Yang anehnya ini nih, telinga nih agak meruncing. Saya juga sempat mantau sebelumnya di situ tuh. Memang terasa di situ banyak sekali hawa-hawa negatif. Jadi istilahnya sih kalau dalam pemahaman saya itu warna energinya hitam pekat. Jadi jin itu punya kekuatan lebih kalau dia memanfaatkan jiwa-jiwa orang yang penasaran. Ya nggak lama juga teman saya juga kecelakaan di sini. Sampai meninggal enggak? Enggak, cuma dia gegar otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, saya dan tim selalu mendoakan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tahun 2022 ini semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya akan ingatkan bahwa Malam Mencekam itu hadir setiap hari Senin, hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Sobat MM sekalian, kali ini sebuah video yang cukup langka dan dinanti-nantikan. Kenapa? Karena ada kolaborasi. Ada 3 orang yang berkolaborasi di satu video ini membahas satu masalah yang sama. Di video kali ini akan hadir Ki Bayan. Kemudian ada Abah Jampang dan Kang Idon. Nah, beliau-beliau ini berkumpul membahas sebuah misteri yang terjadi di Geronggong. Geronggong ini konon katanya sering memakan korban. Dan bagaimana kisah dari beliau-beliau ini? Kita akan langsung menghubungi Mang Ei yang sudah berada bersama narasumber. Mangga Mang Ei, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang Ei dan tim yang selalu mengabarkan cerita-cerita horor dan mencekam kepada Anda semua. Pada hari ini saya berada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di daerah Geronggong. Kalau Anda belum tahu, Geronggong itu letaknya arah menuju ke Kuningan. Nah, di mana daerah Geronggong ini sering memakan korban. Adapun korban-korban yang meninggal, kemungkinan besar jiwanya akan mengganggu kepada mereka yang lalu lalang di daerah tersebut. Bagaimana detailnya tentang cerita Geronggong ini, kita akan bahas bersama Abah Jampang, Ki Bayan, dan Kang Idot. Kita berada di Geronggong. Sayang sekali udara malam hari ini cukup dingin, jadi pemandangan di belakang itu, pemandangan kota Cirebon ya, biasanya terlihat dengan bagus sekali. Karena musim hujan jadi agak gelap. Baiklah, Anda sudah mengenal semua ketiga wajah tampan ini di depan saya. Jangan tegang dong bapak-bapak, santai. Senyum dong. Apa kabar Pak Jampang? Alhamdulillah baik Kang Ei. Gimana kesibukan apa aja nih? Masih tetap Kang Ei. Masih Gimana kegiatan wira swasta, silaturahim bersama saudara-saudara ke daerah-daerah. Lancar selalu ya. Amin. Ki Bayan, apa kabarnya? Alhamdulillah masih seperti Dahulu. yang kemarin. Masih seperti kemarin. Oke, kalau nggak salah kemarin itu seorang menteri ya? Oh, bukan? Biasa kuliner Oh, kuliner. khas. Kalau Kang Idot ini memang cocok seorang caleg. Oh, kalau dulu caleg, ini legislatif nih, cocok wajahnya.
Gimana Kang Idut? Alhamdulillah masih baik-baik. Masih baik-baik aja ya. Masih sering didatangi oleh makhluk-makhluk goib. Alhamdulillah Selalu ya. Sobat Malam Mencekam, ketiga jagoan kita ini sekarang sudah memiliki channel. Namanya channel Melihat Malam. Nah, untuk Anda semua yang ingin mengetahui sepak terjang pengobatannya kah, atau sepak terjang melawan hantu atau goib-goib lainnya, silakan saksikan di Melihat Malam channel. Jangan lupa ya, habis nonton ini berkunjung ke Melihat Malam dan sekalian pencet tombol loncengnya, subscribe, subrek ya. Baik, kita akan cerita tentang Geronggong, daerah Geronggong. Kita mulai dulu ke yang paling ganteng lah, Mbah Jampang. Mbah, Abah sendiri pernah lewat Geronggong, katanya Abah pernah mengalami sesuatu keganjilan di sana. Ceritain, Mbah. Ya gini Kang E. Baiklah Sobat Malam Cekam, selamat malam dan salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Pada awal yang saya alami itu kejadian yang menimpa diri saya sendiri. Saat itu saya diundang oleh salah satu majelis di Kuningan ya, majelis takblik, untuk menghadiri takblik akbar. Bulannya saya lupa ya. Yang jelas tuh setelah Maulid. Nah, waktu itu terjadinya tahun 2003 di mana saya tuh sedang istilahnya tuh menggali diri, mencari jati diri gitu ya. Mencari istilahnya hal-hal yang positif lah. Di mana kehidupan saya tuh pengen lebih membaik. Singkat cerita nih, saya nerima undangan pas malam itu tuh Kamis malam Jumat tablik itu dijalankan. Acara dimulai itu selepas Bada Isya. Sehingga saya dari Cirebon ini berangkat ke Kuningan ya. Maghrib, sebelum maghrib siap-siap. Setelah maghrib, setelah sholat maghrib selesai, saya datang ke lokasi sampai mendengarkan ceramah-ceramah itu. Al-Kisah tuh ceramah selesai segala macam tentang masalah Rasulullah apa, dan usai. Saya pamitan pada teman-teman yang biasa kumpul gitu ya, kalau di mana majelis, pulang dari Kuningan. Sepulang dari Kuningan, pikir udah malam nih, lumayan juga. Tikungan tajam, dingin gitu. Pas lewati wilayah Geronggong ya, di tikungan yang deket agak akhir tuh, tajam banget karena ini tertutup bukit. Di situ tiba-tiba ada sosok perempuan melewati jalan mau menyeberang. Ya. Sedangkan di sini kan kayak macam bukit nih yang tertutup. Ini perempuan muncul, tadinya nggak menghadap saya, mau melewat aja. Saya klakson. Sinari pakai lampu panjang nih. Kebetulan waktu itu saya pakai motor nih. Akhirnya si sosok itu tuh melihat saya. Saya tersentak kaget, mau menabrak tuh. Udah matanya merah. Yang anehnya ini nih, telinga nih, agak meruncing. Saya di situ sedikit ketakutan karena istilahnya kaget ya, ngerem dadakan nih. Saya terlontar waktu itu. Ngerem dadakan, terlontar, motor pun juga boleh katakan ikut, melayang, nabrak pembatas jalan. Nabrak pembatas jalan, saat itu kepala saya kebentur di pembatas jalan tuh yang besi itu. Kebentur keras banget karena itu kecepatan tinggi. Saya nggak berwaktu, mau pulang buru-buru takut kemalaman. Kebentur sampai saya sendiri waktu itu ingetnya saya saat saya kebentur dengan namanya dinding pembatas itu kepala. Sampai terasa nih kepala berat banget, langsung yang namanya pandangan mata hilang, gelap semua, tanpa ada yang bisa dipandang. Pingsan bukan?
kurang paham. Disebut pingsan, saya nggak paham, nggak sadar diri. Hanya pada waktu itu saya rasakan sendiri kayak macam ada yang menolong saya, menarik saya. Ya. Tarikan goib ya. Ya mungkin itu karena boleh dikatakan saya sendiri hanya yang ingat saya itu kebentur. Kebentur. Setelah itu tahu-tahu ada sosok tuh menarik saya. Saya kebingungan. Tadi saya terasa tuh saya kebentur. Ini ada, pikir saya menolong nih ya. Ya. Tolong saya gitu kan. Yang anehnya, saya tadi awal yang mengikuti, tapi saya melirik, loh itu jasad saya ada di situ, raga saya. Oh, bisa ngelihat gitu ya? Bisa ngelihat itu raga saya di situ. Saya semakin bingung, apa ini? Kok saya bisa melihat diri saya sendiri? Tapi ini yang narik siapa? Satu demi satu pada berkumpul tuh, ngajak saya narik-narik kan. Dengan istilahnya saya tuh, dengan kagetnya saya bisa melihat jasa saya sendiri, apakah saya sudah mati atau apa, ini siapa? Ya. Nah saya kebingungan di situ. Melihat sosoknya satu, yang narik saya ini, perempuan. Terus datang lagi teman-temannya itu. Kayak macamnya, kayak seneng gitu, kayak seneng narik saya, narik-tarik, ayo kegirangan gitu. Ya. Gimana istilahnya orang ngajak itu, tarik-tarikan. Saya agak meronta-ronta menolak. Saya menolak. Saya mau ngepas. Nah, saya agak-agak istilahnya tadi menariknya itu berat. Tahu-tahu apa? Saya menarik lagi nih, ya. Ada yang bantu saya untuk menolak tarikan itu, mengajakkan tuh saya ditarik. Siapa yang narik? Saya melihat, ini manusia bukan. Tapi saya rasa wujudnya berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada yang narikin saya. Alhamdulillah, pikir saya dapat bantuan ya. Nah, waktu itu saya sendiri terus meronta untuk menolak. Mereka tambah banyak datang, menarik saya terus. Semakin banyak ngumpul, ada kurang lebih ratusan kayak. Kekuatan tuh ngumpul semakin kenceng nih. Ini narik, ini dorong, ini narik, ini dorong. Sampai saya sendiri lihat wajahnya. Ya Allah, hati saya tuh, ini apa-apaan begini? Tarik lagi. Tarik-tarikan ini. Ya. Tenaga saya udah lemas karena di sana saking banyaknya. Saya merasa beruntungnya ada yang bantu saya, narik, bantuin saya. Itu seseorang. manusia atau makhluk halus? Seperti saya, makhluk masih hidup. Perasaan saya masih hidup gitu, kayak macam saya. Saya dibantu oleh seseorang itu. Terus tarik-tarikan. Akhirnya sempet istilahnya tuh dia ngomong, istighfar, baca istighfar, baca istighfar, baca salawat, istighfar. Yang bantuin saya mau ngucap kayak kekunci kayak, nggak bisa ngucap. Hanya tarik-tarikan, hanya terdengar tuh hanya itu aja. Bacaan istighfar, salawat, ya tarik-tarikan lama itu, sampai lelah capeknya kayak apa. Makin banyak yang berkerumun, yang narikin, bantuin, mengajak saya suruh ikut sama dia. Saya lihat lagi, badan saya di situ ada. Saya di mana ini? Dan saya aneh gitu tuh. Lambat laun, waktu berjalannya waktu ya, mereka tuh mengendur, nggak narikannya nggak kenceng, mengurangi. Ada bagian-bagian terhempas gitu tuh. Saya sendiri bingung ini. Saya sendiri mau mengucap saya nggak bisa. Apa yang dari instruksian itu tuh mau berkata terkunci mulut. Hanya saya meronta-ronta, narik-narik. Terus akhirnya melihat terakhir tuh sosok yang saya lihat yang pertama awal yang menarik saya, mengajak saya jalan, itu robah banget dan lenyap seketika. Terciumlah aroma seperti kayak kayu putih kayak. Setelah aroma tersebut tercium, saya masih gelap, membukakan mata pelan-pelan. Semua masih gelap, remang. Muncul kok di samping saya orang yang tadi ini, yang bantuin saya. Saya masih dalam keadaan kurang sadar semaksimal mungkin belum. Banyak kerumunan lagi di situ yang mengerumunin saya. Akhirnya loh, yang di samping saya ini yang tadi bantuin saya narik saya. Sampai saya nanya, "Bapak siapa?" Karena
waktu itu teman saya mengikuti dari belakang ya, yang ketemu waktu di pengajian itu, Pang, alhamdulillah kamu udah sadar, ini yang nolong kamu, saya bawakan. Istilahnya tuh orang yang membantu. Masih di lokasi itu? Di lokasi itu, Kai. Enggak di rumah sakit ya? Enggak, tersadarkan di situ saya tuh. Nah itu Bang Jepang ini. Waktu itu kejadian darah, kepala nih kayak, aduh, nggak tahu lah Kai, rasanya pening Kai. Ini nih yang namanya leher, sakitnya minta ampun. Saya lihat luka-luka di tangan, ya, kayak macam orang terbawa arus gitu tuh apa, tergesek sama aspal gitu. Banyak juga pakaian yang sobek-sobek. Saya lemes tak berdaya. Setelah itu akhirnya, udah kamu udah siuman, alhamdulillah udah sehat. Coba berdiri. Saya berdiri agak-agak kaku. Tuh lihat motor kamu aja hancur kayak gitu, kamu gila kayaknya tuh. Pakai istilahnya kecepatan tinggi. Enggak, saya tuh. Hanya saya tersontak kaget, lalu turun iya karena buru-buru. Nah saat kejadian itu saya ngerem. Udahlah, nanti ceritanya gampang kata tuh. Sekarang sih saya wajib menyelamatkan kamu. Kamu bawa rumah sakit dulu untuk pengobatan. Akhirnya saya dibawa sama si penolong itu dan teman yang ketemu di pengajian itu ke rumah sakit. Rumah sakit saya diobatin, saya pulang dan saya ikutin resep-resep dokter, diminum makan segala macam obat-obatan sampai sembuhnya ya. Nah, sampai di situ Kak, saya udah trauma Kak. Trauma ya? Jadi iya, kapok trauma. nih? Kapoknya minta ampun kalau lewat tikungan-tikungan tuh. Itu tanjakan Gronggong itu memang posisinya geografisnya dia menanjak belok ya. Iya, niku tajam seperti cadas pangeran Kang. Tapi ini lebih tajam dari cadas pangeran. Dari Kuningan ke bawah. Dari Kuningan ke bawah itu kan curam nih, tikungannya tajam. Nah kalau dari Cirebon ke arah Kuningan kan naik. Ya. Jadi kita nggak bisa ngebut nih kalau dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah, jorojos itu. Berarti lokasinya persis di depan kita ini ya? Betul. Jadi sebelah sini, di sebelah sananya kayaknya. Jadi di sini nih, agak situ. Iya. Okay. Dekat pemakaman tuh yang ada tadi tuh, lihat ada pemakaman. Dulunya kan bukan ada pemakaman tuh. Nah di situ. Artinya dari cerita tadi itu, Mbah Jambang ini udah antara mati dan hidup ya? Iya. Karena saya sendiri, saya melihat jasad saya di situ kan. Ini memang misteri banget nih Gronggong. Baik, Mbah Jambang, kita coba tanya kepada Kibayan dan Kang Idot, sekalian kita ngobrol kan. Iya. Ada misteri apa di Gronggong ini? Iya. Nah, sobat, nanti setelah kita ngobrol ini, setelah podcast ini, kita juga akan adakan penelusuran tanjakan Gronggong ini bersama ketiga bapak-bapak ini. Nanti jangan lupa untuk menyaksikannya di Melihat Malam ya. Oke, kita ke Kibayan dulu atau ke sini dulu ya? Enaknya kemana, Mbak Jambang? Kalau masalah ini kayaknya... Atau kita lempar dadu aja? Iya, silakan aja. Saya barangkali Kibayan dulu nggak apa-apa. Kibayan juga seorang warga Cirebon. Tentunya sudah hafal betul tentang tanjakan Gronggong ini. Iya. Itu katanya penuh misteri. Sebenarnya, menurut pandangan Kibayan, di tanjakan itu apa sih? Pernah terjadi apa sebelumnya gitu? Monggo, Kibayan. Jadi begini Kang ya, kalau menurut kacamata batin saya, itu memang di situ banyak sekali mengalami satu bentuk kecelakaan, baik motor ataupun mobil ataupun pengendara sepeda. Bahkan dari awal kita mulai naik itu posisinya ya, jadi bukan arwah tapi semacam kayak jiwa. Jadi di situ jiwa ini bergerombol ya, menurut umur gitu. Jadi ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada pemuda. Jadi begitu posisinya dari mulai awal kita naik tanjakan Gronggong ini. Nah, di situ makanya sering terjadi banyak kecelakaan. Makanya jangan sampai kalau lewat di pas tanjakan Gronggong itu jangan lupa, pertama jangan melamun, pikiran nggak boleh kosong, dan klakson dan harus dibunyikan. Saya kira cukup segitu Kang satu penjabaran dari saya. Jadi di situ memang ada ya
aura-aura mistisnya. Iya, jadi jiwa yang bergerombol di situ, banyak klannya, itu pisah-pisah. Jadi di situ anak-anak umpamanya sebelah kiri ya. Nah, ini untuk dewasa sebelah kanan, terus untuk yang tua ada paling ujung, ada ibu-ibu sebelah sini. Ini seperti jiwanya ini punya apa namanya grup masing-masing gitu kalau di sini ya. Itu menurut penglihatan saya. Jadi bukan karena ada makam keramat atau Bukan, apa di situ. bukan. Jadi karena sering terjadi kecelakaan di situ, jadi jiwanya ini nggak tenang. Nah, dari jiwa ini makanya yaitu dia akan mencari teman. Nanti Ki Bayan bisa tunjukkan ya pada waktu penelusuran ya. Ya, insya Allah nanti dikala kita penelusuran akan saya tunjukin di mana nih anak-anaknya, di mana ini orang tua sampai ibu-ibu ataupun yang manula akan saya tunjukin. Baik, Ki Bayan, terima kasih. Saya ke Kang Idot dulu. Kang Idot, menurut kacamata Kang Idot selaku praktisi supranatural dan energi, bagaimana melihat tanjakan Grongong nih? Memang sejak dari saya kecil ya, Grongong itu menjadi daerah yang sangat rawan. Saya juga sering mendengar bahwa di situ juga sering terjadi kecelakaan. Nah, saya juga sempat mantau sebelumnya di situ tuh. Memang terasa di situ banyak sekali hawa-hawa negatif. Jadi istilahnya sih kalau dalam pemahaman saya itu warna energinya bentuknya hitam pekat, dan itu tambah kesini dia tambah kuat. Tuh. Bisa jadi mungkin bersatunya jiwa-jiwa gelap ke dalam satu komunitas yang ada di wilayah terjadinya kecelakaan. Jadi dia berkumpul. Ya tadi sudah dijelaskan sama Ki Bayan. Jadi jangan salah persepsi bahwa jiwa dengan ruh itu berbeda. Kalau ruh itu dia akan kembali kepada tempatnya. Tapi kalau jiwa dia bertebaran di bumi. Tetap tinggal? Iya, tinggal. Makanya dalam kasus di Grongong ini terjadinya kecelakaan itu tidak semua orang itu menerima dalam kematian. Tidak ikhlas gitu ya? Tidak ikhlas, karena dia tidak siap. Mungkin pada saat dia berangkat, dia punya tujuan. Saya mau menikah, punya harapan di dunia itu besar. Tapi tiba-tiba terjadi kecelakaan, pastilah nggak terima jiwanya. Makanya dia nggak mau pergi secara utuh gitu, dengan ruhnya. Maka dia bertebaran dan selalu akan mencari komunitas lain untuk menemani dia di situ. Nah, saya pantau memang energinya terlalu pekat. Kuat sekali ya sih? Kuat sekali. Makanya di situ jeratan terhadap orang-orang yang kecelakaan itu tadi sudah dijelaskan bahwa mereka yang mempunyai pikiran yang tidak stabil. Yaitu mungkin melamun, mungkin ada permasalahan dengan keluarganya di rumah. Jadi tidak dalam kondisi sadar secara utuh. Nah, kalau di literal saya itu posisi di getaran alfa. Jadi getaran otaknya di alfa, nah akan bertemu dengan getaran makhluk halus itu dengan energi-energi gelap. Nah, maka sering terjerat seperti tadi Pak Jampang ini, dia melihat sesuatu sosok di situ. Jadi getarannya ketemu dengan getaran makhluk halus. Mungkin dalam keadaan ngelamun atau apa Iya, ya? seperti itu. Menurut kacamata Kang Idut, apakah di daerah situ memang ada tempat keramat yang mungkin dahulunya dipakai tempat pesugihan, akhirnya minta tumbal gitu? Apa gitu? Berbeda ya, ini tidak ada. Jadi itu munculnya sesuatu jiwa-jiwa penasaran itu munculnya dari kecelakaan orang. Jadi berbeda dengan tumbal ya. Kalau tumbal itu kasusnya dia dengan syarat. Jadi orang mau kekayaan dia dengan syarat. Nah itu biasanya kalau itu makhluk goib, semacam jin-jin jahat. Tapi kalau ini jiwa. Jiwa ya? Jiwa. Jadi jiwa kadang-kadang digoda juga sama jin. Jadi perpaduan antara jiwa dan jin.
gitu. Tapi sisi-sisi gelap semua. Jadi jinnya juga jin-jin yang gelap gitu. Jadi jiwa ini terekam di situ. Ya, Nah, ini diambil oleh jin oleh gitu. jin. Jadi jin itu punya kekuatan lebih kalau dia memanfaatkan jiwa-jiwa orang yang penasaran. Jadi dia memanfaatkan energi jiwa itu untuk membentuk sosok tertentu dan untuk mempengaruhi orang-orang yang lintas di sekitarnya. Menyerupai ya. Menyerupai, ya. Padahal sama sekali tidak ada tuh. Sama sekali, iya. Kalau bentuk jin secara utuh, dia tidak akan mampu berwujud seperti tadi menggunakan jiwa manusianya. Makanya kadang-kadang dia bisa membentuk sosok manusia yang meninggal. Kalau tumbal atau ruh, Kalau tumbal kan biasanya bentuknya syarat ya, dimana pesugihan apa-apa dia sudah berjanji dia akan ditumbalkan seseorang dengan istilahnya sih persyaratan pada saat dia terjadi transaksi. Nah itu juga yang diambil jiwanya, kembali yang diambil, tapi ruhnya sih kembali pada Tuhan, tapi jiwanya tetap jiwa juga. jiwanya iya. Abah Jampang barangkali mau bertanya mengenai kejadian Abah Jampang tempo hari. Iya. Jadi gini Kang Idon, waktu terjadinya kecelakaan itu, saya kan terbentur Itu malam hari ya? Maaf. malam hari, terbentur ya oleh pembatas jalan tuh, penyekat ya untuk masalah penghalang. Kesana kan curam tuh, itu kan besi tuh. Sampai istilahnya helm aja saya lihat waktu itu, dan setelah sadar tuh helm pecah. Nah ada istilahnya tuh, awal saya lihat orang narik saya, pikir saya tuh menolong saya, nggak tahu ngajak saya ikut ke dia. Pertama satu orang yang saya temui itu pada saat istilahnya berhadapan sama saya, narik saya. Semakin banyak itu, terus saya ada sosok ataupun orang yang membantu menarik saya untuk melawan atau mengadakan perlawanan ke mereka yang narik. Nah ini gimana kasusnya Kang Idon? Jadi saya sendiri melihat jasad saya, nah terus ada orang yang menolong saya membantu narik, yang nyatanya pada setelah alam sadar saya, orangnya di sebelah saya. Saya kebingungan waktu itu. Ya itu kan gini, sebetulnya pada saat Kang Jampang itu dalam kondisi tidak sadar, jiwa itu kan keluar. Nah disitulah terjadi pengaruh antara jiwa-jiwa yang gelap dengan jiwa-jiwa yang pendatang ini, mau menjadi anggota baru. Maka dia akan menarik, menjadikan istrinya satu bagian dengan dia. Nah itu juga mungkin dirasakan dalam batin Kang Jampang ya. Pasti ada perasaan tidak ridho kan? Otomatis Tidak ridho. Itu untuk istilahnya sih untuk meninggal dunia lah. Nah disitulah makanya menjadi jiwa-jiwa yang penasaran. Adapun tadi yang membantu ya, yang membantu dalam posisi untuk kembali ke jasad, itu biasanya doa dari orang-orang yang memang mempunyai sisi-sisi spiritual yang mumpuni gitu. Dimaksud bahwa doa dia sampai. Alhamdulillah ya. Itu alhamdulillah ada yang menolong. Saya rasa kalau tidak ada mungkin pertolongan orang-orang yang mempunyai kualitas doa yang baik, ya mungkin akan susah kembali. Itu hanya isinya yang diandalkan pertolongan Allah lah di situ. Ya itu saya rasa itu jawaban saya. Barangkali Abah Jampang mau tanya visi dari Kibayan mengenai kejadian ini. Iya, yang tadi sempat Kibayan mengutarakan bahwa adanya komunitas-komunitas yang banyak di sana, tempatnya juga berbeda-beda. Saya rasakan pada kejadian saya tuh waktu saat ditarik-tarik ya, ini gerombol, dari si gerombol tahu-tahu banyak sekali ikut semua narik saya.
Itu gimana yang terjadinya, Ki Ben? Istilahnya kejadian saya ini nih, karena dari yang perempuan, Iya. itu kan usianya berbeda-beda ya. Yang saya lihat di situ tuh banyak sekali. Ya kayak macam tadi disebutkan ada kayak macam usia tuh. Ini yang masih muda, ini yang tua. Itu pada hadir semua, narik saya. Begini Kang Jampang ya, saya akan coba terangkan sedikit. Jadi untuk memperkuat energi yang nampaknya untuk menarik, ini butuh satu komunitas dari istilahnya grup-grup yang ada di situ. Semua pun istilahnya memperkuat, tapi dengan catatan kalau sampai terjadi kecelakaan dan sampai meninggal, nah ini dikategorikannya larinya kemana gitu. Iya. Artinya ini seumuran ini masuknya ke sini, anak-anak golongannya ke sini. Nah, saya kira seperti itu Bang ya. Oh, berarti nanti setelah waktu itu sumpama amit-amit audzubillahi ya. Kalau sampai waktu itu saya ke bawah, berarti mungkin saya bergabung dengan komunitas yang seusia saya gitu Kang. Ya, kayaknya seperti itu ya. Akan bergabung gitu dengan semacam komunitasnya. Dengan catatan seumuran gitu. Iya, alhamdulillah dah kalau gitu Kang. Karena kita nggak terjadi, alhamdulillah gitu. Iya, bersyukur ya. Iya, alhamdulillah. Ki Bayan nanti di penelusuran di Melihat Malam Ya, itu akan ada mediasi atau istilahnya dimasukkan roh gaib ke seseorang atau ya gimana mungkin gitu? nanti di sana kita akan coba ya menarik mungkin yang lebih dekat dimasukin ke mediator dan kita coba berdialog. Mungkin seperti itu ya Kang Iya. ya. Jadi begini Kang untuk memasukkan itu berbeda antara makhluk halus dengan jiwa ya. Itu lebih kuatan jiwa. Maka perlu dipertimbangkan lagi kalau memang posisinya itu di jalan raya, takutnya tidak terkendali. Ya. Karena jiwa itu lebih kuat daripada makhluk halus ya. Lebih berat. Nah, cuma kalau penelusuran dengan getaran apa dengan pewas kita, nah, bisa kita lakukan di situ. Memang jarang sekali sih dalam bentuk-bentuk penelusuran untuk jiwa-jiwa itu dimasukin kepada seseorang tuh terlalu berat tuh. Ya mudah-mudahan nanti di Melihat Malam bisa dihadirkan konsultasi atau berdialog dengan mereka yang ada di sana ya. Paling ya makhluk halusnya gitu ya. Kenapa dia sampai mengganggu orang yang lewat atau mungkin seperti itu ya? Bisa. Itu harus dipertimbangkan juga dengan kondisi geografis sih maksudnya. Ya, posisi jalan seperti ini ya takutnya lari nggak terkendali di jalan, ada apa-apa gitu. Kecuali tempatnya memang agak nyaman gitu. Saya lihat juga memang tikungannya emang enak ya. Kalau untuk Turun naik pas motor. belok ya. Ngeri Kang serem. Ampun, dah ampun. Itu dalam Asli itu. dalam sebulan ada aja kecelakaan di situ. Ya saya dengar-dengar sih ada saja, entah 1 bulan sekali, entah istilahnya 2 bulan sekali, pasti meminta. Itu pasti meminta. Jadi warga di sini bilangnya meminta ya. Iya, jadi mereka meminta teman. Ada teman. Karena banyak istilahnya orang terburu-buru pikirannya kemana. Karena waktu itu saya sendiri alami, saat pulang tuh saya terburu-buru karena udah janji. Jadi mikirin tuh, pada janji nih, besok bisa enggak, takut saya kesiangan. Saya khawatir, berwaktu. Jadi pikirannya pada perjanjian waktu itu. Nggak mikir fokus dalam perjalanan bagaimana nih. Seperti tadi Ki Bayan mengutarakan, tolong waspada, pikiran jangan ngawur, biar istilahnya konsentrasi. Nah itulah yang buat saya cedera tuh karena saya pikirannya sedang keluar, nggak fokus dalam perjalanan, mikir pada janji. Abah Jampang pernah dengar itu kejadiannya selalu malam atau siang hari juga kejadian? Kalau siang hari pernah, saya lihat kejadian itu awal ya, waktu itu mobil minyak tuh, tangki itu jalan karena tikungan tajam, akhirnya entah solarnya tuh berabas, tumpah. Nah selip,
terjadilah di situ kecelakaan yang dari naik aja ini kebablasan ke sana, nabrak. Sampai untung ada pembatas jalan. Karena tumpahan solar tadi. Tumpahan solar bisa, tapi kan Ani larinya ke kanan. Ini kan ada posisi di kiri, sampai mau loncat ke sana, ke pembatas jalan. Entah kalau ngebentur istilahnya ke bukit yang nutup ya, melewat jalan itu. Karena itu kalau kita nikung nih, kalau nggak hati-hati, itu kita nggak tahu lawan arah tuh. Kalau malam kan pasti dengan lampu nih, diberi tanda. Saya sendiri aja pakai lampu panjang, lampu pendek kalau saya mau istilahnya melewati tikungan. Khawatir kendaraan yang berlawanan arah ada, jadi dia kan oh ada kendaraan yang mau turun nih dari bawah juga yang mau naik nih, hati-hati. Saya juga melihat kalau ada lampu dari bawah, oh berarti ada yang mau naik nih. Saya harus hati-hati, waspada, jangan terlalu kanan atau terlalu kiri. Terus saya mikir waktu itu markah jalan juga, dan jalannya juga kan itu tidak rata kayak agak gelombang. Ya. Ini kayaknya kejadiannya mirip dengan kondisi di Tanjakan Emen kalau di Bandung ya, di arah Bisa jadi. seperti itu kan, selalu ada korban. Iya. Kalau lihat kondisi jalannya memang curam. Iya. Dan selalu dihubung-hubungkan dengan yang ada di situ. Iya. Tapi- Bahkan gini saya tambahkan sedikit ya, Silakan, Randy, ya. silakan. Itu saya ingat kejadiannya memang udah lama sekali waktu saya masih sekolah dulu. Itu SMP ya. Memang pada waktu itu biasa seumuran segitu ya, antara 13-14 mungkin ya. Itu dari Linggarjati ini turun naik sepeda. Nah, ini pas di tikungan. Nah, itulah di tikungan. Itu untungnya di situ di belakang nggak ada mobil. Dan untuk kecepatan sepeda sendiri ya nggak begitu kencang ya. Cuma ya memang cukup membikin saya nih pada kaki nih atau lutut nih pada apa namanya lecet-lecet. Nah itu di tengah jalan saya sampai jatuh kesungkur gitu ya. Posisinya ya untung pada waktu itu nggak fatal, artinya cuma hanya lecet-lecet di lutut. Memang kondisinya ya jalannya seperti itu, membikin apa namanya posisi untuk berbelok ini agak begitu susah. Seperti kalau ada gesekan sedikit ya, apa namanya kalau ban slip, nah itu mengakibatkan bisa tergelincir. Ditambah lagi kalau si pengemudi ngelamun. Ya udah, Jadi dua ya. bisa jadi dua gitu. Penyebabnya jadi dua gitu. Tapi gini Kang Ai, 2019 ya nggak lama juga teman saya juga kecelakaan di sini. Ya, Oh di sini. di sini sama. Sampai meninggal enggak? Enggak, cuma dia gegar otak. Jadi dia sama kasusnya melihat seperti itu. Motor. Dia pakai motor, kemudian ada yang lewat perempuan. Dia kaget, dia rem, akhirnya motor tergelincir. Nah, dia lepas kendali, dia kebetulan jatuh di rumah penduduk. Jadi kepalanya tertimpa tembok. Sampai gegar otak dibawa ke rumah sakit. Itu saya dengar teman saya dekat itu. Siang hari atau malam hari itu? Malam hari. Kebanyakan malam ya. Ya kan malam. Nah, kasusnya sama. Dia melihat sosok istilahnya si goib. Berkelebat gitu ya. Mungkin ya kondisi tadi, pikiran kondisi jiwa yang nggak stabil. Ini akan seru nih kayaknya di Melihat Malam ya, di channel Melihat Malam tentang penelusuran misteri Tanjakan Geronggong ini. Lebih baiknya mungkin ada salah satu saksi atau warga sekitar yang nanti mudah-mudahan kita dapat ya. Mudah-mudahan. Diundang untuk bercerita tentang kejadian ini. Ya sobat, sambil ngobrol-ngobrol perlu saya beritahukan di sini bahwa Melihat Malam yang Anda tahu sebelumnya diisi oleh Abah Japar, Alia dan lain-lain. Nah sekarang ini kita mengganti konten tersebut oleh bapak-bapak ini, Abah Jampang, Kibayan dan Kang Idot. Nah mudah-mudahan nanti konten di Melihat Malam ini dapat memberikan inspirasi baru, cerita baru mengenai apa itu goib, apa itu hantu, apa itu setan. Itu menurut beliau berbeda. Jadi menurut pandangan beliau kalau tempat itu angker, belum tentu itu ulah dari hantu-hantu itu ya. Akan ada terdapat energi-energi yang
bisa mengganggu. Nah, energi itu kan kita belum mengerti nih, energi apa. Di channel Melihat Malam inilah diulas tentang masalah energi. Energi itu apa, Kang Idut? Coba jelaskan sedikit ke energi. Energi itu sebetulnya merupakan sesuatu kekuatan yang itu sumbernya bisa dari alam semesta, bisa juga dari sumber-sumber makhluk halus. Jadi ada dua sumber ya. Jadi ada energi yang bersih dan ada energi yang kotor. Termasuk jiwa-jiwa yang kasus di sini itu menimbulkan suatu energi, menimbulkan suatu kekuatan. Kalau dia berkumpul menjadilah suatu kekuatan. Nah, itu dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halus untuk kekuatannya dia, dan dia untuk menjerat manusia-manusia yang lewat. Gitu. Jadi energi itu bukan goib ya. Sebetulnya bukan goib, ya. Semua manusia pun bisa Ya. memiliki energi untuk menolak itu. Betul, ya. Bisa dilatih gitu. Bisa, betul. Jadi gini, pada dasarnya energi itu dirasakan bisa, tapi dilihat tidak bisa. Seperti angin, itu kan ada kekuatan. Bisa memutar kincir, tapi goib kan, tidak terlihat. Seperti juga energi matahari. Nah, itu kalau sudah diolah masuk lewat manusia, ke tubuh manusia, dan dikeluarkan secara yang berbeda, sudah diproses gitu ke dalam tubuh, itu akan menghasilkan energi yang luar biasa gitu. Sehingga untuk menolak santet atau apa tidak perlu ke dukun sebenarnya. Tidak perlu, ya. Nah, itu Sobat Malam Mencekam, perlu Anda ketahui juga bahwa Kang Idut ini adalah seorang master di lingkungannya. Artinya master tentang energi, yang mana Kang Idut ini sudah terkenal sampai internasional lah di dunia untuk masalah energi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau yang ingin belajar tentang energi, silahkan ke channel Melihat Malam. Ingin belajar atau menuntut ilmu atau punya hal-hal yang harus diselesaikan dengan energi, komentar di bawah. Nanti Kang Idut, Kibayan, juga Abah Jampang akan coba membantu lah, insya Allah. Tapi ingat kata Kang Idut, bahwa Kang Idut ini dan tim tidak memungut biaya. Jadi kita di sini bukan bisnis ya, Kang Idut ya? Sekedar apa, Kang Idut? Sekedar mau mengamalkan lah, dan sudah cukup dengan sakred saja. Bantu dengan sukep aja ya. Dan jangan lupa nontonnya. Jangan lupa nonton dari awal supaya sampai nggak gagal jangan skip. paham ya. Ya ini ditonton yang baik, ambil hikmah dari keseluruhannya. Sobat Malam Mencekam, kalau suka dengan konten seperti ini, diskusi seperti ini, silahkan komentar di bawah. Kalau suka akan kami teruskan, kalau tidak suka ya kami delete aja. Kira-kira tema apa yang harus diangkat oleh kami untuk dibahas oleh Kang Idut, Kibayan, dan Abah Jampang? Tema misalnya di daerah Anda yang dekat-dekat sini, minta kami kunjungi, insya Allah kami akan hadir ke sana. Silahkan komentar di bawah. Sobat, ini Kibayan dan Kang Idut ini memiliki energi tadi, dan insya Allah bisa menyembuhkan kepada mereka yang mengalami santet dan medis. Apa perbedaan makhluk halus dengan energi? Itu maksudnya gimana ya? Jadi gini, kalau energi itu sebetulnya suatu sarana, alat yang sudah disiapkan sama Tuhan untuk seluruh makhluk. Seperti juga dalam bentuk fisiknya, Tuhan menyediakan sarana tanah. Tanah, air itu untuk kita. Itu di dunia fisik ya. Nah, di dunia non fisiknya, Tuhan menyediakan energi untuk kebutuhan non fisik kita. Tuh, seperti matahari, bulan, cahaya-cahayanya tuh. Dan itu juga bukan untuk manusia saja. Jadi tumbuh-tumbuhan dia menyerap.
sehingga yang tadinya hijau menjadi kuning, mengeluarkan vitamin. Itu karena apa? Energi masuk. Tuh. Nah, dengan tumbuhan aja bisa menyerap vitamin, sisi-sisi goib karena tidak terlihat, apalagi dia masuk ke wilayah manusia. Nah, memunculkan energi yang lebih daripada tanaman. Yang sebenarnya tanaman itu makhluk yang tidak bisa bergerak. Tuh. Nah, kemudian berbicara mengenai makhluk halus. Apa sih makhluk halus itu? Dia sama seperti kita, cuma beda fisik. Ya, dia derajatnya lebih rendah di bawah kita. Yang dia pakai untuk kegiatannya juga energi. Sebetulnya. Makhluk halus tanpa energi dia tidak bisa. Jadi sebenarnya makhluk halus juga memerlukan energi buat kebutuhan menjaga dirinya. Kalau manusia itu di samping energi dia memanfaatkan, tapi dia bisa menciptakan sesuatu. Seperti senjata, kalau makhluk halus nggak bisa. Jadi dia yang dibutuhkan senjatanya juga energi. Nah, alangkah ruginya kalau kita sudah dikasih sarana yang dari Tuhan sudah ada di semesta ini, tapi kita ngambil energinya dari makhluk. Sedangkan makhluk sendiri ngambil energi dari semesta. Istilahnya sih ada calo gitu. Kenapa kita nggak langsung saja? Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau manusia itu bisa menyerap energi secara langsung, kemudian memproses, kenapa kita ngambil energi lewat makhluk halus? Sedangkan makhluk halus sendiri untuk mengambil energi yang di alam semesta ini sangat bersusah payah. Tidak seperti manusia. Kadang dia mempunyai senjata ya, seperti pecut, apa pedang, apa tombak, itu dalam pencariannya itu memerlukan waktu sampai 50 tahun, 60 tahun dia bertapa. Energi sarannya cuma dibentukkan dalam bentuk senjata. Tapi manusia itu hanya dalam beberapa bulan aja dia sudah mencapai itu. Itu perbedaannya. Jadi kita langsung saja kalau mengambil energi untuk kekuatan kita itu yang sudah disediain oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi lewat makhluk. Cuma itu kembali kepada keyakinan masing-masing ya. Saya tidak akan berbicara mengenai sisi apa sih yang baik, apa yang jelek. Itu sih bukan wilayah saya, itu mungkin bicaranya wilayah-wilayah orang agama lah. Cuma untuk sisi pribadi saya, secara energi, berbicara energi lebih baik saya ngambil secara langsung. Baik itu dengan jikiran, itu juga energi, cahaya bentuknya, maupun dengan sisi-sisi saya kayak pernapasan, juga energi juga, ada matahari, ada energi bumi. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi semua memanfaatkan energi gitu. Itu aja perbedaannya. Kibayan mau tanya nih, ada juga pertanyaan dari netizen juga nih. Kenapa kalau mengobati seseorang ada yang menggunakan sesajen, persyaratannya ini itu yang harganya juga nggak murah, tapi kalau energi ini dengan media cukup air saja, itu gimana maksudnya? Ya, kalau untuk masalah persyaratan sih ya, menurut saya itu tergantung Kang Ei, tergantung literatur si paranormalnya ya. Kalau selama ini yang mereka perbuat berdasarkan belajar dari awalnya yang istilahnya perdukunan, mungkin akan mempergunakan persyaratan-persyaratan. Tapi mungkin bagi saya ya paling hanya sekedar, dan itu pun terjangkau artinya tuh. Satu contoh umpamanya seperti garam atau air, ya mungkin itu umum ya. Itulah, jadi tidak memerlukan persyaratan yang jumlahnya mungkin kalau orangnya nggak mampu ini nggak bakalan kuat gitu untuk membeli persyaratan. Nah, balik lagi ya literatur awal belajarnya gitu Kang Ei. Jadi dengan sesajen tadi nilainya jutaan, berhasil juga belum tentu ya. Kalau energi ini bisa terus berulang-ulang ya? Iya. Berulang-ulang cara pengobatannya seperti itu? Iya, bisa berulang-ulang. Nggak bikin orang kapok lah gitu ya maksudnya? Insya Allah enggak. Ya, bisa saya tambahkan tadi permasalahan mengenai persyaratan tadi. Ya, itu memang sudah menjadi istilahnya sih
keilmuan masing-masingnya. Kalau sesuatu yang akan menghadirkan makhluk, dia akan meminta sesuatu. Semakin tinggi makhluk yang dipanggil, semakin gede upahnya. Nah, itu maksudnya persyaratan di sisi perdukunan nih. Jadi dia memanggil sesuatu dengan persyaratan itu. Makanannya lah. Jelas memerlukan biaya yang tinggi. Nggak mungkin makhluk yang punya kedudukan tinggi hanya diberi makan ala kadarnya, dia kan nggak mau. Jadi apa jin yang bermacam-macam. iya, betul. Bahkan satu minyak aja yang saya tahu nih, saya pernah ikut dalam perjalanan spiritual, itu ada yang 100 juta. Satu minyak aja. Itu, bayangin. 100 juta dari mulai sekitar 250.000 sampai 100 juta ada. Nah, semakin tinggi minyak yang dia beli, semakin jin-jin yang dari luar yang datang. Nah, kalau energi kan kita tidak memerlukan itu, tidak perlu minyak karena nggak ada yang dipanggil. Gitu. Ada dalam tubuh kita masing-masing. Ya, itu mungkin yang saya tahu perbedaannya cuma itu. Nah, sisi lainnya mungkin seperti tadi literatur itu juga pengaruh besar. Kalau kita sudah berlatih energi, kita bisa melihat aura seseorang, betul itu Mas? Betul ya, cuma itu kan energi itu sebetulnya ada tahap-tahapan. Nah, makanya orang berbicara tenaga dalam. Energi itu bukan cuma tenaga dalam, ada tenaga dalam, ada prana, ada spiritual. Nah, kalau sudah mencapai bentuk-bentuk penglihatan seperti Anda itu udah spiritual. Jadi spiritual pernapasan, ada tahap-tahapannya. Luar biasa ya penjelasannya, pasti saya rasa nggak sampai di situ, pasti lebih panjang lagi ya. Nanti Sobat Malam Mencekam bisa melihatnya di channel Melihat Malam. Jangan lupa loncengnya dinyalain, subscribe juga, share-share ke yang lain. Kalau ada pertanyaan tentang seputar energi ini silahkan berkomentar di bawah. Saya rasa cukup segini dulu ya obrol-obrol kita hari ini. Saya tunggu kehadirannya di Melihat Malam untuk menyaksikan penelusuran di tanjakan Geronggong ini. Sobat Malam Mencekam, terima kasih atas support Anda kepada kami. Terima kasih juga supportnya kepada channel Melihat Malam. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hati-hati ketika melintas di tanjakan Geronggong, Kabupaten Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.